Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ibu Yolanda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kami kelompok 3 berkesempatan untuk berpresentasi menyampaikan materi dari struktur karya ilmiah. Saya, Esti Purwaningrum, sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi mengenai judul dan pendahuluan. Judul dalam karya ilmiah hendaknya ditulis singkat namun dapat menggambarkan secara keseluruhan isi dari karya ilmiah tersebut. Disarankan agar panjang judul tidak lebih dari 14 patah kata atau paling banyak terdiri dari 90 ketikan mesin tik. Judul tidak mengandung kata klise. Judul hendaknya tidak mengandung singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim tersebut telah dikenal baik oleh banyak orang. Kemudian judul sebaiknya tidak mengandung kata kerja. Menulis judul karya ilmiah yang baku ada 3. Yang pertama, tiap awal kata ditulis dengan huruf kapital. Namun dalam penggunaan huruf kapital ini juga mempunyai peraturan, yakni khusus untuk kata penghubung tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya ke, pada, dalam, untuk, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, penggunaan huruf kapital pada kata ulang. Dalam pembuatan judul, penggunaan kata ulang juga harus diberi huruf kapital. Tetapi di sini juga ada peraturan yang mengaturnya. Seperti kata ulang pada nama lembaga, dokumen, judul buku, judul majalah, jurnal, dan lain sebagainya. Juga kata ulang murni itu harus ditulis dengan huruf kapital pada awal katanya. Kemudian yang ketiga, kata atau kalimat asing dalam judul harus dicetak miring. Ketika suatu judul karya ilmiah menggunakan kata atau istilah asing, maka harus dicetak miring sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah pendahuluan. Dalam pendahuluan ini ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua perumusan masalah, kemudian tujuan, dan yang keempat terakhir adalah manfaat. Latar belakang masalah merupakan uraian-uraian yang memuat penjelasan mengenai penyebab perlunya dilakukan suatu penelitian terhadap suatu permasalahan yang muncul. Bisa berupa uraian, paparan, atau berupa poin-poin saja. Nah, ada beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam membuat latar belakang. Yang pertama, mengenai penjelasan dan atau mengapa masalah dan atau pertanyaan peneliti yang diteliti itu penting dan menarik. Kemudian yang kedua, beberapa bukti masalah yang diajukan belum ada jawaban atau pemecahan masalah belum memuaskan. Yang ketiga, kedudukan masalah yang diteliti dalam konteks permasalahannya yang lebih luas dengan memperhatikan perkembangan bidang yang dikaji. Yang kedua adalah rumusan masalah. Hal pertama yang dilakukan dalam membuat rumusan masalah adalah dengan menentukan topik. Biasanya, permasalahan dirumuskan dalam bentuk kalimatannya. Ada beberapa cara dalam membuat rumusan masalah. Di antaranya yang pertama, tentukan tipe karya ilmiah yang akan dibuat. Kemudian yang kedua, perbanyak atau persiapkan referensi atau sumber. Kemudian 3, memperluas atau mempersempit topik. Dan yang keempat, membangun permasalahan dari topik yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian yang ketiga adalah tujuan. Tujuan penelitian adalah suatu indikasi atau data informasi apa yang ingin dicapai melalui penelitian itu.
Tujuan penelitian dapat dirumuskan melalui pernyataan yang konkret dan dapat diukur. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum merupakan tujuan secara keseluruhan yang ingin dicapai, sedangkan tujuan khusus merupakan penjabaran dari tujuan umum yang sifatnya lebih spesifik dan operasional. Di dalam tujuan khusus ini, tujuan umum juga sudah terpenuhi. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah manfaat. Pada bagian ini, penurunan manfaat yang dapat diambil atau dirasakan dari penelitian yang dapat digunakan atau berfungsi bagi orang lain. Penulis hendaknya memaparkan manfaat secara spesifik, di mana di sini berarti manfaat yang diambil tidak hanya untuk penulis saja, tetapi bisa juga untuk subjek yang ada di luar seperti guru, masyarakat, orang tua, dan lain sebagainya. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aziza. Saya akan menjelaskan metode penelitian. Pengertian metode penelitian adalah tataan atau struktur cara-cara bagaimana melaksanakan suatu penelitian dengan berdasarkan prosedur atau teknik penelitian yang telah diuji oleh para ahli atau pakar. Menurut Profesor M.E. Winarno, metode penelitian sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan menggunakan teknik yang cermat dan sistematis. Adapun jenis-jenis metode penelitian yang terbagi dari 5 jenis. Yang pertama, metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah berlandasan pada filsafat positisme, dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan alat ukur instrumen peneliti. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Yang kedua, metode penelitian kualitatif. Berlandasan metode penelitian adalah filsafat pospositisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau lawan eksperimen, di mana penelitian sebagai instrumen kunci. Yang ketiga, metode penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi adalah penelitian yang berlandasan pada filsafat pragmatisme atau kombinasi postisisme dan pospostisisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah maupun buatan atau laboratorium, di mana penelitian bisa sebagai instrumen untuk atau pengukuran. Teknik pengumpulan data dapat menggunakan tes, kuesioner, dan gabungan atau triangulasi. Analisis data bersifat deduktif atau kuantitatif dan induktif atau kualitatif. Yang keempat, metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah prosedur penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa lembaga, masyarakat, dan lainnya. Yang kelima, metode penelitian pengembangan. Metode penelitian pengembangan adalah atau leadbank atau sering juga disebut dengan istilah research dan development atau R&D, merupakan jenis penelitian yang umumnya banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Secara umum, pengertian penelitian pengembangan dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh
data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan memvalidasi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur karya tulis ilmiah, hasil, dan diskusi. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulis karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Karya ilmiah terbagi atas makalah, skripsi, jurnal, artikel ilmiah, tesis, dan disertasi. Seperti yang kita lihat pada kolom pertama itu adalah gambaran umum objek penelitian. Gambaran umum objek penelitian, yang dimaksud dengan gambaran objek penelitian adalah gambaran yang menerangkan tentang keberadaan situasi dan kondisi atau keadaan dari objek yang erat kaitannya dengan penelitian. Sedangkan deskripsi hasil penelitian yaitu uraian hasil penelitian berdasarkan hasil data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian ada pengujian hipotesis, yaitu uraian pemaparan data yang diperoleh dari lapangan penelitian untuk menguji apakah data yang didapat itu mendukung hipotesis yang ada atau tidak. Jika mendukung berarti diterima, jika tidak sebaliknya. Kemudian bagian diskusi. Dalam bagian inti ini, peneliti karya tulis ilmiah memaparkan penelitian yang dilakukan dengan mengambil studi kasus. Pada bagian pendahuluan, dalam bagian inti membahas dalam karya tulis. Karya tulis ilmiah diuraikan terkait landasan teori yang mendukung penelitian yang dilakukan. Pengambilan landasan teori ini bisa dari perkataan para ahli yang melakukan bidang studi yang terkait dengan studi penelitian yang dilakukan, bahkan bisa membuat landasan teori baru. Jika benar-benar studi penelitian dalam karya tulis ilmiah merupakan studi yang unik dan menarik. Kemudian pada bagian inti dari penulisan karya tulis ilmiah memberikan pokok-pokok yang diambil dalam melakukan penelitian. Apakah penelitian ini menggunakan rumus khusus atau berupa kuesioner studi lapangan, perlu dipaparkan dengan jelas sehingga data yang akan ditampilkan dalam studi penelitian ini jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Siti Nurul Habibah. Saya akan melanjutkan materi mengenai abstrak. Abstrak adalah sebuah komponen penting di sebuah karya tulis ilmiah yang terletak di halaman awal yang berisi rangkuman dari penelitian yang dilakukan. Abstrak juga memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi karya tulis ilmiah secara ringkas. Kemudian, fungsi abstrak untuk memudahkan pembaca mengerti secara cepat isi dari sebuah karya tulis ilmiah. Kemudian, ada tahap-tahap menulis abstrak. Yang pertama, kalian tuliskan latar belakang penelitian. Kamu bisa memulai menulis abstrak dengan memaparkan latar belakang penelitian. Kemudian jabarkan pula tentang topik, isu, masalah penelitian yang diambil. Jelaskan mengapa kamu memilih topik ini. Lalu yang kedua, metode penelitian. Metode penelitian dapat didefinisikan sebagai alat peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Metode harus dimasukkan dalam abstrak agar pembaca memiliki gambaran bagaimana penulis meneliti. Dan kemudian yang ketiga ada hasil penelitian.
Setelah latar belakang dan metode, selanjutnya menerangkan hasil penelitian. Pada bagian ini, penulis abstrak menjelaskan secara ringkas hasil dan temuan dari penelitian agar pembaca mengetahui apa saja yang didapat dari penelitian tersebut. Dan yang terakhir adalah kata kunci. Inilah yang membedakan pengertian abstrak dengan bagian yang lainnya. Terdapat kata kunci yang harus dimasukkan di akhir paragraf. Kata kunci ini dapat diambil dari poin-poin penting dalam judul penelitian. Apa fungsi kata kunci? Memudahkan pencarian penelitian tersebut secara online. Dan yang terakhir, sifat-sifat abstrak. Di sini terdapat 5 abstrak. Yang pertama harus jelas, tepat, kemudian singkat, ringkas, dan juga objektif. Baik, sekian presentasi kelompok 3 pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.